Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. First of all, let's thank Allah Subhanahu wa taala who has been giving us some mercies and blessings so that we can attend this meeting without any troubles at all. Secondly, my salawat and salam be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has rid us from darkness and likeness in the world as well as in the next world. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Yang pertama, sejarah konstitusi Indonesia. Istilah konstitusi di Indonesia berbeda-beda. Istilah konstitusi di Belanda menggunakan kata konstitutie atau grondwet, yang artinya grond artinya dasar, wet artinya undang-undang. Dalam bahasa Inggris menggunakan istilah constitution. Nah, dalam bahasa Perancis disebut constituere, artinya menetapkan atau membentuk. Berbicara tentang konstitusi, pasti banyak yang bertanya, konstitusi itu apa sih? Nah, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antar negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, ada 3 tujuan konstitusi yang berkaitan dengan pemerintah. Tujuan yang dimaksud adalah yang pertama, membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam hal ini, konstitusi membatasi kekuasaan penguasaan agar melakukan tindakan yang merugikan masyarakat luas. Yang kedua, konstitusi juga berupaya melindungi hak asasi manusia. Dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat harus menghormati hak asasi manusia dan berhak atas perlindungan dalam menjalankan haknya. Yang ketiga, konstitusi juga bertujuan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara agar negara dapat berdiri tegak. Secara umum, konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara dan tata negara yang mengatur pri kehidupan suatu bangsa di dalam sistem hukum negara. Contoh konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun ciri-ciri konstitusi tertulis yaitu memuat tentang organisasi negara, kedua, menjamin hak-hak asasi negara, ketiga, terdapat prosedur perubahan undang-undang dasar, yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis yaitu peraturan yang ada tetapi tidak tertulis, yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara